bertemu dengan Sakatatal dan kakaknya, kemudian ayah dan ibunya Sudirman. Waktu itu saya bertanya pada ayah dan ibunya Sudirman, di mana posisi Sudirman saat peristiwa itu terjadi. Ayah dan ibunya yang menyatakan bahwa pada saat peristiwa itu terjadi, Sudirman berada di rumahnya dan dia bersumpah. Setelah itu mungkin ini waktu dekat ya, mungkin sekitar 3 bulan atau 4 bulan yang lalu, saya pun bertemu dengan adiknya Sudirman, yaitu saudari Lilis. Dan dia menyatakan pada malam minggu itu Sudirman berada di rumah main HP. Setelah itu juga saya bertemu dengan Arfan, tetangganya Sudirman, yang menyatakan bahwa dia melihat pada malam minggu itu Sudirman berada di depan rumahnya. Kemudian saya juga bertemu dengan saudara Tono sebagai kakak ipar dari saudara Arfan. Ketika malam minggu itu dia wakuncan pada pacarnya yang kebetulan rumahnya berdekatan dengan saudara Sudirman, dan dia melihat Sudirman ada di depan rumahnya. Cuman pada waktu itu dia pun mengajak saudara Sudirman untuk ke tempat kontrakannya. Tetapi saudara Sudirman menolak, ya kan, karena dia masih main di tempatnya atau di halaman rumahnya. Biasanya saudara Sudirman itu ketika diajak suka bermain di rumahnya saudara Tono. Baik, setelah saudara bertemu dengan tadi Arfan, Ritono dan juga Lilis, ya, saudara saksi mewawancarai mereka bertiga. Kesan apa yang saudara saksi dapatkan dari kesaksian mereka? Setelah saya mendapatkan kesan yang mendalam bahwa Sudirman bukanlah orang yang memiliki kualifikasi untuk melakukan tindak pidana. Dilihat dari sisi postur tubuh, kemudian kecakapan, dan ketiga riwayat hidupnya, di mana Sudirman sekolahnya pun itu umur 17 tahun baru lulus SD. Artinya bahwa dia tidak memiliki kualifikasi atau kecakapan seperti orang-orang yang lainnya, apalagi melakukan tindak pidana pembunuhan dan perbuatan asusila. Melihat dari sisi fisik dan psikologi yang dimiliki oleh Sudirman, saudara Sudirman menurut saya jauh dari peristiwa yang dituduhkan itu. Baik, memang itu yang kami ingin konfirmasi, saudara saksi, bahwa berdasarkan dakwaan dan juga uraian peristiwa di dalam putusan, Sudirman ini boleh dibilang adalah pelaku utama. Karena pada tanggal 17 Agustus di dalam dakwaan dan uraian peristiwa di putusan, Sudirman ini mendapatkan SMS dari DPO yang bernama Dani. Yang Dani dalam hal ini fiktif dan sampai hari ini belum pernah dihadirkan dan tidak bisa dihadirkan. SMS-nya pun yang bukti tanggal 17 itu, ini adalah selama PK kami persoalkan tidak pernah dihadirkan di dalam berkas persidangan. Bahwa dia karena dituduh dia terus yang ke Sakatatal, lalu dia yang memprovokasi. Saya sependapat dengan apa yang saksi sampaikan tadi, bahwa biasanya seorang saksi pelaku utama, apalagi ini dalam unsur pembunuhan berencana, tentu dia harus aktif mempengaruhi orang, apalagi ini 11 orang, ya kan, mempengaruhi kan. Selain yang sudah disebutkan ada Dani, Sakatatal, dia sampaikan SMS-nya. Masih berikut dengan Sudirman berarti 3 orang, masih ada 8 orang lainnya, ya, ada Peggy, ada Andi, kemudian ada yang lain ya, 6 terpidana lain yang kemarin mengajukan PK, ya. Bahwa total ada 11, ya. Rasanya memang tidak mungkin dia proaktif untuk mempengaruhi, ya. Kesan apa yang saudara saksi dapatkan ya terhadap selain bahwa dia secara fisik tidak memungkinkan, secara katakanlah IQ-nya tidak memungkinkan, apalagi yang saudara lihat dia tidak mungkin lakukan perencanaan itu? Orang yang memiliki kualifikasi pendidikan tidak bisa menyelesaikan bangku SD dalam waktu cepat. Biasanya dalam lingkungan hidup sosial bukan orang yang menyuruh, tapi orang yang disuruh. Karena dia orang yang disuruh, dia memiliki kualifikasi sebagai orang yang mau disuruh oleh siapapun dan mau melakukan apapun. Nah, dalam pergaulan seperti itu adalah orang yang seperti Sudirman, menurut saya tidak punya kualifikasi melakukan perintah.
melakukan tindakan-tindakan yang di luar kemampuan akal dan pikirannya. Kenapa? Karena secara psikologi saya melihat walaupun orang bukan seorang fisiolog, oh Sudirman adalah orang yang memiliki kerentanan psikologi. Artinya dia sangat lemah. Dia mudah nangis, dia mudah sakit. Itu bisa dilihat dari riwayat kesehatannya. Ya, terima kasih kesaksian saudara saksi terhadap Sudirman ya. Kalau saudara saksi mendapatkan nggak informasi saat itu Sudirman waktu tahun 2016 lalu dari kesaksian yang saudara lihat mungkin di luar Arfan, Ritono dan juga Lilis, mereka kemarin dalam kesaksiannya sudah menyampaikan bahwa Sudirman itu tahun 2016 bulan Agustus itu baru belajar motor. Ya, sedangkan di dalam dakwaan bahwa Sudirman ini dianggap masuk ke salah satu geng motor, waktu itu sebutannya geng motor dan berselisih dengan antar geng. Apa pendapat saudara? Apakah mendapatkan info? Yang pertama bahwa pada peristiwa tanggal 27 Agustus 2016, Sudirman itu tidak dalam posisi bersama teman-teman yang lain. Dia tidak ikut minum ciu di warungnya Bu Nining, dia tidak ikut ke rumahnya Hadi, dan dia tidak ikut nginep di rumah anaknya RT Pasret. Karena dia posisinya dia berada di depan rumahnya. Terus yang kedua adalah melihat dari, saya pikir anggota kepolisian pasti bisa membedakan mana karakter orang yang memiliki kualifikasi sebagai geng motor. Geng motor itu ada dua hal yang dia miliki. Satu, kemampuan berkendaraan bermotor. Dia mampu melakukan kecepatan tinggi ketika memacu kendaraan bermotornya. Yang kedua adalah memiliki jiwa sadisme. Dia sanggup membunuh, dia sanggup melakukan pengejaran pada orang, dan dia memiliki musuh. Kalau melihat postur Sudirman, riwayat hidupnya menurut saya tidak ada dia memiliki kualifikasi itu. Setelah itu kan kepolisian memiliki catatan. Polisi itu pasti tahu kelompok mana saja yang disebut geng motor, siapa saja nama yang tercatat. Apakah Sudirman ada dalam catatan di grupnya ekstasi atau di grupnya yang lain? Berarti bisa ditanya di seluruh geng motor yang ada di kota Cirebon waktu itu dan di Kabupaten Cirebon, apakah saudara Sudirman pernah ikut nongkrong bersama geng motor atau pernah terdapat riwayat dia melakukan tawuran dengan kelompok lain? Karena upaya pembunuhan biasanya dilakukan didahului oleh tawuran yang sebelumnya. Pertanyaannya adalah, apakah Sudirman pernah melakukan tawuran sebelumnya? Polsek pasti tahu. Baik. Ada informasi lain yang mungkin saudara saksi dapatkan selama